Oke, oke. Sedikit informasi yang perlu Pak Yusuf Mhm, ketahui bahwa Bible Pak Yusuf itu kalau tanpa mhm, hafalan itu nggak mungkin ada. Kenapa saya bisa berkata begitu? mhm. Sebagai seorang Katolik tentunya Pak Yusuf itu berpegang teguh juga bahwa Septuaginta itu adalah terjemahan kitab suci berbahasa Yunani yang harusnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani toh. Karena kan kita Ya, tahu Musa dan nabi-nabi terdahulu itu berbahasa Ibrani. Nah, Pak oke. Yusuf tahu tidak legendanya? Kenapa saya katakan legenda? Karena memang masih legenda ya, karena ini belum ada validasi yang jelas tentang Ya, penulisan LXX ini. ya, ya. 70 rabi Yahudi diduga Diduga ya. legendanya. Ya, silakan Itu Anda, ini dari Scholar diduga, ya, Kristen. Ya, ya. dipercayai oleh iman Kristen gitu loh Pak. Dipercayai Aha. iman Kristen bahwasanya Septuaginta itu hasil terjemahan dari 70 rabi Yahudi. Dan Bapak tahu Mhm, tidak, raja mhm. pada masa itu memanggil rabi-rabi Yahudi ini, meletakkan mereka di dalam 70 bilik lalu memerintahkan Ya, agar cerita rabi itu. ini menuliskan terjemahannya. Bagaimana Mhm. mungkin mereka bisa menuliskan kalau tanpa dihafal? Tanpa dihafal. Karena mereka nggak Ya bawa kan teks loh Pak. yang bilang tidak bawa teks itu siapa? Ya, tunjukkan kalau memang Ya mereka jadi mereka dinyatakan bawa teks. menerjemahkan dari apa? Dari hafalan mereka karena dinyatakan oleh iman Ya Kristen itu sendiri bukan bahwa firman Tuhan bukan itu ada di dalam terjemahan hati namanya. mereka. No, Bukan maksud saya gini. gampang. Bukan. Bapak salah paham. Maksud saya mereka menuliskan terjemahan ke bahasa Yunani dengan metode hafalan itu. Nah, jadi teman-teman Kristen yang Iya. meremehkan hafalan harus berkaca kalau tanpa Aha. hafalan Rabi Yahudi, kitab kalian belum tentu ada. Karena orang-orang Rabi 70 Oke, itu oke. tidak menuliskan dari teks, tapi dari hati mereka, dan mustahil dari hati itu bukan dihafal, Pak. Oke, Nah, oke. jadi itu Sebenarnya yang begini. saya pelajari saat ini dan saya mau Oke. telusuri tulisan Rabi Yahudi yang 70 ini memang belum ditemukan. Aha. Bahkan nama mereka tidak ada yang tahu satupun baik dari Iya. literasi Kristen ataupun dari literasi Yahudi. Nah, Iya, gitu karena Pak ya, itu itu ya. dari saya. Maksud saya Iya, itu begitulah sudah diketahui pentingnya begitu. hafalan itu gitu. Jadi kalau ada Oke. umat Kristen yang menyepelekan hafalan, maka kalian harus sadar bahwa tanpa hafalan itu kitab Septuaginta itu tidak mungkin ada gitu. Karena tidak ada Oke. istilahnya atau penjelasan Rabi Yahudi 70 orang itu membawa teks. Mereka dipanggil satu Oke. persatu, diletakkan di bilik yang berbeda, lalu diperintahkan untuk Aha. menuliskan Taurah yang mereka ada di dalam hati mereka untuk dituliskan. Nah, menurut Oke. legenda itu, Kristen mempercayai tulisan mereka sama. Tapi itu yang saya lagi cari nih, apakah benar atau tidak. Karena saya belum Iya. menemukan literasi itu, bahkan saya sudah buka jurnalnya STT manapun belum saya temukan gitu, Pak. STT jangan dong, sesekali coba coba cari jurnal di BBC. Saya sudah Di BBC, katakan itu. BBC, Di Ya, mana? Di mana, Bang? Pontifical Biblical. Biblika. Iya itu kok Bentar, bentar, bentar. komunitas Coba tuliskan, Pak. BBC. Biblika. Ini linknya Katolik ya, Pak ya? Ya, link Katolik itu Ya, saya pengajar resmi justru ya. pengen, ya, ya. Itu Apa-apa? di Biblium sebenarnya mereka itu di depan Gregorian. Jurnalnya maksudnya laman Begini, jurnalnya begini, gampangnya komisi apa? kitab Komisi suci kepausan. Ah, Kitab Suci Kepausan. kepausan. Nah, itu sarangnya Katolik dalam menjawab Oke, oke. atau dalam mengeluarkan dokumen-dokumen Komisi bahkan Kitab. yang berhubungan itu di Roma di Roma sana itu di Biblium depan Gregoriana Maksudnya itu laman pusatnya websitenya gitu Pak, yang bisa kita upload laman webnya jurnalnya. Saya butuh jurnalnya itu. iya ya ini mereka biasa mengeluarkan dokumen coba lihat di BBC tekan saja PBC, Tidak. BBC ya BBC PBC, itu P tidak ada BBC, PBC PBC bohong. PBC PBC, Tidak. PBC. Pontifical Biblical Commission itu lihat situ itu biasa dokumen-dokumen resmi Oke, tentang saya ketemu. bagaimana. Oke, Komisi lihat dokumennya. Kepausan Tapi Gaji tapi Kitab masih banyak Suci. yang dalam bahasa Latin ya, bahasa Inggris baru beberapa dokumen. WWW Vatikan ini ya? Ah ya, itu biasanya kita langsung ke sarangnya, nggak usah Oke, oke, oke. main ecek-ecek di Jakarta Ya, di ini. thank you, thank you. Saya mau coba untuk Oke, telusuri tentang asal mula Septuagint ini itu ya, mungkin karena mungkin Septuaginta begini tentang Septuaginta itu yang saya mm, katakan tentang dokumen-dokumen yang dikeluarkan dalam penggodokan Alkitab itu. Tetapi yang tentang Septuaginta ini kan akan berhubungan dengan bagaimana apa ya jalur itu ini. Bahkan BBC yang saya dengar baru-baru ini bahkan sudah mulai meragukan tentang apa mhm. yang ada di Konsilium Nia. Oke. Konsilium Nia diperkirakan bagi ini bahwa dalam Konsilium Nia itu Mhm. diperkirakan mengisahkan menceritakan tentang Kidung Agung dan ada satu apa itu bukan
bukan menyatakan tentang pengkanonannya. Jadi dari dulu cerita kabar tentang pengkanonan di Jamnia, tetapi melalui penelitian-penelitian sekarang ya agak sedikit diragukan, walaupun belum pasti tentang keraguannya, tetapi sudah mulai ada sesuatu titik terang bahwa pada Jamnia itu berbicara tentang Kidung Agung dengan ada satu yang itu yang mulai dikuak. Konsilium Nia ya. Iya, itu kalau tahun 70 kan tentang itu. Tentang begini, Septuaginta ketika Mbak Rifa membaca tentang informasi yang berada itu, kan gampangnya begini. Ketika mereka harusnya tidak bisa dikatakan menerjemahkan. Ketika dari hafalan mereka menuliskan ke Yunani, mereka menuliskan ke Yunani, bukan mentransferkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Tidak mungkin. Oke, nggak apa-apa, pegang itu. Tapi gini, kitab Torah atau Tanakh yang asli itu apakah mungkin menggunakan bahasa Yunani gitu loh, Pak? Tidak, Nah, tetapi itu. tetapi Jadi arti gitu loh. Begini, tetapi mengkoreksi apa yang menjadi data ketika dikatakan bahwa kita harus mengandalkan ayat karena ada di sini. Tidak, begini, tentang penghafalan ayat saya bisa katakan seperti ini. Bahkan di dalam gereja itu tidak ada satu arahan bahwa kamu harus menghafalkan ayat itu, tidak. Oh, Jadi, saya paham. Sorry, Kristen saya paham, Pak. Jangan bawa paham Kristen. Di sini kita bicara tentang bagaimana tradisi oral ini dijaga oleh orang-orang Yahudi. Bahkan saya sudah katakan, ketika raja pada masa itu, saya lupa raja apa, memanggil Rabi Yahudi ini 70 orang. Mereka itu tidak dijelaskan membawa teks. Kenapa? Mereka itu disuruh, diperintahkan menuliskan kitab yang sudah mereka ketahui di dalam hati mereka, diterjemahkan ke bahasa Yunani gitu loh, Pak. Nah, 70 orang ini menurut bahasa Yunani. Ya, jadi otomatis mereka itu bukan firman itu bukan bahasa Yunani duluan, Pak, enggak, tapi diterjemahkan. Bapak tahu kan kalau Septuaginta ini terjemahan. Nah, saya tahu. Yang saya maksudkan adalah ketika saya sebagai seorang muslim menghafalkan Al-Qur'an, lalu saya hafal dan saya diperintahkan menuliskan hafalan saya ke terjemahan bahasa lain. Tentu sebagai manusia biasa, Pak, kita sebagai seorang yang akademis, Pak, tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi kesalahan terjemahan. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, bahasa-bahasa Semitik itu terkadang ada yang katanya tidak ada padanannya di bahasa lain. Itu diakui oleh scholar Anda. Itu kenapa ada revisi-revisi terjemahan. Nah, ini pada masa itu untuk Yahudi yang diaspora istilahnya yang bercampur aduk dan mereka menggunakan bahasa Yunani, di Alexandria pada masa itu, mereka diperintahkan oleh raja waktu itu untuk menerjemahkan istilahnya sebenarnya hafalan mereka, Pak. Kenapa saya bisa katakan hafalan? Yang namanya ada firman Tuhan di dalam hati. Itu Bapak pikir firman Tuhan di dalam hati tanpa dihafal? Itu sudah pasti dihafal, Pak. Nah, dan memang Yahudi sendiri mengenal tradisi oral. Itu kenapa ada Midras, Misnah, Gemara dan lain-lain gitu. Nah, artinya ketika para sekolah rabi ini mencatat 70 yang memang saya pun sampai saat ini belum menemukan salah satu nama saja di antara 70 rabi ini. Kenapa saya masih katakan itu legenda dan itu bukan cuma kata saya. Kata penulis di artikel manapun itu legenda, ya. Jadi kalau kami umat Islam tidak bisa, Pak, menerima begitu saja informasi, dan itu kenapa kami harus menyelidiki gitu dengan bukti-bukti yang valid gitu. Nah, jadi ketika rabi-rabi ini menuliskan ke bahasa Yunani, mereka tuh menghafalkan, Pak. Tanpa hafalan tidak mungkin mereka mampu menerjemahkan. Nah, inilah perbedaannya tradisi agama Semitik, Yahudi, Islam itu mengenal istilah teks oral. Bahkan Katolik pun sebenarnya kenal itu. Itu kenapa kalian punya tradisi suci yang di luar Alkitab ada ritual-ritual yang dibenarkan oleh pendeta. Bukan berarti tradisi suci itu sesuatu, memang dalam pengertiannya tradisi suci ini pengajaran lisan. Maksudnya pengajaran tentang firman itu secara lisan. Tetapi bukan berarti bahwa sesuatu itu lanjutin sama itu ya Pak Yusuf ya. Pak Jordan tuh sama. Ya, lanjut Pak Jordan. Ya. Satu tambahan saja untuk pembahasan tadi dengan Pak Yusuf tentang Septuaginta itu. Sekarang tambahan aja. Itu kalau Ibu mau membahas sebelum Septuaginta, itu ada di kitab Esra, Nehemia. Ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa?
Aduh, saya sudah lupa, tapi di situ coba kalau Ibu ada aplikasi Alkitab kan di situ Ada. ya. Perikop. Di situ ada kode apa itu pencarian Kata yang kuncinya bulat aja. sama ada ekor kecil ke kanan itu pencarian, ya kan? Di situ ketik aja Torah, Pak. Torah. Itu bagaimana tentang kitab sucinya Israel pada waktu itu kan sempat hancur atau gimana ya, atau Ya hilang. Pak, tempat dihancurkan sama petinggi-petinggi Romawi ketika Israel itu di bawah jajahan. Bukan Romawi. Apa? Oh, Yunani. Babel. Pada waktu itu kan mereka dibuang ke Babel, Nebukadnezar. Termasuk bangunan bait suci yang dibuat oleh Salomo itu hancur juga. Sampai dengan perkakas perlengkapan bait suci itu sebagian di bawah, tapi yang menjadi tanda tanya di situ ada tabut perjanjian itu sempat dibawa atau tidak, itu ada menjadi misteri perjanjian. Tabut perjanjian itu ada di sana. Ya, saya paham Pak. Ya. Mungkin sedikit lagi saya tambahkan juga buat informasi sama-sama juga. Itu sebenarnya kisah penghancuran atau penjajahan tetap Yahudi ini memang sering terjadi ya. Dia dibuang ke Babel atau segala macam, belum lagi mereka juga dijajah sama orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Nah, jadi kalau kita lihat Raja Antiochus ya, ini kalau Bapak baca di dalam Makabe ini kan punya Katolik ini. Awalnya ini masuk Deuterokanonika walaupun Protestan menghilangkan tidak memasukkan ini ke dalam kanon, itu kan ke dalam Bible, ke dalam kitab jadinya kan. Kalau kita baca di dalam ayat 56 itu jelas sekali. Saya baca dari ayat 54-nya aja. Pada tarik 15 bulan Kisleu tahun 145 Raja Antiochus menempatkan bencana yang dahsyat di atas misbah di rumah Tuhan di kota-kota di seluruh Yudea, didirikan mazbah untuk dewa-dewa di hadapan pintu rumah-rumah dan di jalan-jalan. Pembakaran korban dilakukan. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Dan siapa saja yang didapati menyimpan kitab suci atau mentaati Taurat dihukum mati atas perintah raja. Berbulan-bulan orang yang kejam menggunakan kekuasaan mereka terhadap orang Israel yang terdapat di kota-kota. Dan anehnya Pak, ironisnya ini adalah peristiwa di mana orang-orang Yahudi dilarang menggunakan hukum Torah, mereka dipaksa makan babi, bahkan mereka disiksa sedemikian rupa untuk mengikuti, mohon maaf ya, tradisi pagan Romawi Yunani. Dan anehnya itu ketika Kristen muncul menjadi ajaran yang diterapkan. Faktanya Taurat hanya Advent yang menjalankan. Mohon maaf, ini fakta yang ya tidak bisa dibantah. Dan lagi pula babi pun menjadi konsumsi yang dihalalkan. Dan tidak ada lagi istilah-istilah seperti Taurat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Azab pada waktu itu untuk Yahudi menjadi benar di mata Kristen. Nah, ini agak ironi Pak, saya membayangkannya gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu. Kita langsung ke topik diskusi aja. Ya, ini ceritanya kan ketika mereka berada di tanah perjanjian, di mana mereka mengalami masa kejayaan di zamannya Daud, Salomo sampai keturunan siapa ya? Kemudian mereka itu melalaikan tahun sabat. Pada akhirnya mereka itu dihukum oleh Tuhan. Jadi mereka dihukum, yaitu mereka akan dibuang ke Babel. Itu adalah salah satu penghukuman. Karena mereka sudah tahu kan, semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melawan Musa. Sebelum ada raja di sana, ada hakim-hakim di sana, mereka juga tetap memberontak kepada Tuhan sampai ketika Raja Daud selesai berkuasa. Nah, mulai disitulah bagaimana mereka itu melawan kehendak Tuhan. Salah satunya anaknya itu Raja Salomo yang ternyata memiliki banyak istri dan dia dipengaruhi oleh istri-istrinya. Sehingga ya sesuatu yang sudah kita ketahui tentang Salomo itu. Nah, mulai dari situlah sampai terakhir Raja Sedekia,
di mana kerajaan Israel itu hancur di tangan Nebukadnezar yang sudah saya katakan tadi. Nah, ketika mereka 70 tahun kemudian itu nubuatan itu digenapi sehingga ada raja yang nanti mengizinkan mereka untuk kembali ke pembuangan dan membangun kembali bait suci itu yang dipimpin oleh salah satunya Zerubabel, Nehemia dan Esra. Nah, Esra sebagai ahli kitab pada waktu itu dialah yang bertugas untuk mengumpulkan, mengambil data tentang hukum Taurat itu yang dalam bahasa Ibrani itu, kemudian itu dibukukan sekalipun di situ ada tantangan membangun saja itu bait suci, mereka juga menghadapi tantangan. Itu ada cerita lengkap itu di dalam kitab Nehemia, Esra. Itu lengkap sekali itu, Bu, di sana. Bagaimana proses? Ya. Ini poin yang udah Pak ya. belum? Jadi tunggu. Lanjut. Mulai ketika itu dibukukan oleh siapa? Esra, Imam Esra ahli Taurat Esra ini dalam bahasa Ibrani sampai yang disebut Septuaginta itu kan pada waktu itu media Persia itu yang dipimpin oleh kerajaan Babel itu kan ditaklukkan oleh kerajaan Yunani. Jadi pada waktu itu mulailah bahasa Yunani itu menyebar karena yang menjadi penguasa pada waktu itu bukan lagi media Persia, Babel, tetapi Yunani, sehingga bahasa Yunani ini pun katakanlah menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Jadi ketika mereka mendekati Yesus di zaman Yesus lahir, sebelum Yesus lahir, ini Alkitab yang dalam bahasa Ibrani ini itu diterjemahkan ke bahasa internasional pada waktu itu. Yaitu bahasa apa? Bahasa Yunani. Jadi kalau Ibu mengatakan tadi bahwa itu hafalan, bukan Bu, bukan hafalan. Tetapi itu naskah yang berasal dari yang saya katakan dari Imam Nabi Esra, ahli Taurat Esra ini. Naskah-naskah itulah yang dikumpul, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi itu latar belakang sedikit. Jadi bukan berarti bahwa itu ayat hafalan. Bukan. Itu ada buku-buku itu, ada data itu. Tetapi, karena kan kita sudah tahu kebudayaan mereka dalam beragama itu adalah dari umur sekian sudah diajarkan bagaimana itu. Jadi sekalipun ada kitab, mereka juga memiliki itu yang dikatakan ingatan-ingatan. Begitu, Bu. Jadi tidak berarti bahwa Ibu katakan tadi itu berdasarkan hafalan, itu tidak betul, Bu. Itu saja mungkin tambahannya, Bu. Silakan. Oke. Kalau bisa Bapak kasih saya literasi di mana itu bukan hafalan, mungkin saya bisa minta. Karena saya pernah membaca literasi artikel dari Kekristenan sendiri mengatakan bahwa Septuaginta ini adalah, mungkin kita baca dulu ya. Ini saya ambil dari Sarapan Pagi Biblikal aja ya. Ini artikel yang sering saya baca sih. Bentar. Ya, Bapak tahu itu istilah Gemara itu apa? Jadi teman-teman Yahudi kita itu punya istilah Torah lisan. Torah lisan ini Pak tidak mungkin tidak dihafalkan. Bagaimana Ya, mungkin namanya Torah lisan. Nah, ya, betul. jadi makanya tapi saya katakan begini, Bu. Torah lisan itu berasal dari buku-buku ajaran-ajaran itu yang kemudian sudah tersimpan. Kita tidak bisa bicara seperti itu dulu, Pak. Karena kita kan kayak yang kita bahas ini bukan cuma satu kitab, Pak. Banyak, Pak. Jadi ada kitab yang dimasukkan ke dalam Deuterokanonik itu tidak diimani oleh orang Yahudi, seperti sepertengahan kitab Daniel, Esther itu tidak diimani Yahudi ya. Makanya Protestan itu membuang beberapa kitab Deuterokanonik karena mereka mau mengembalikan agar sama dengan yang di kanon sama Yahudi. Jadi itu antara Katolik dengan Protestan ada perbedaan jumlah kitab. Nah, itu ya, pada awalnya
Deuterokanonik ini di buku atau di kanon dimasukkan, including dalam kitab sucinya teman-teman Katolik. Nah, padahal ada di dalam kanon itu yang tidak diimani oleh orang Yahudi, Pak. Sementara kalian mempercayai Perjanjian Lama atau kitab Tanakh. Ya, kita bicara kalau Septuaginta itu kan cuma 5 kitab Musa. Ya kan? Harusnya bukan Septuaginta, istilahnya apa ya? Kitab Torah gitu. Nah, kemudian kalian harus ini kita perselisihan jumlah kitab dulu. Contoh gini Pak ya. Yang kita bicarakan ini bukan surah seperti Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an itu hanya 1 kitab, tapi surahnya banyak. Dalam iman Kristen, itu kitab itu terkumpul menjadi 1 kitab lagi gitu loh. Makanya ada kitab Samuel, Hakim-Hakim, kitab ini, kitab itu. Kalau kita gali lagi, banyak sebenarnya kitab-kitab yang tertulis di dalam Perjanjian Lama tidak ada di dalam fakta sekarang ini. Saya bisa buktikan itu. Nah, yang poin penting di sini yang saya sampaikan masalah hafalan itu, maksud saya adalah ketika teman-teman Kristen mengecilkan metode hafalan, padahal itu sudah mendarah daging bagi imannya Yahudi. Itu kenapa mereka mengenal Torah lisan. Nah, yang disuruh menerjemahkan kitab Tanakh itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang tentu bisa berbahasa Ibrani dan mampu menerjemahkan bahasa Ibrani itu atau kitab atau yang dipaham mereka. Mungkin Bapak bilang tidak dihafal, ya bagaimana mungkin Pak tersimpan kitab-kitab di dalam hati mereka kalau tidak mereka hafalkan. Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani dan saya tidak menemukan literasi kecuali Bapak mungkin bisa menyanggah, oh enggak Marifa, ketika mereka dipanggil oleh raja pada masa itu mereka punya teks kok di tangan mereka, teks itulah yang mereka terjemahkan. Baru kita bisa mengatakan itu enggak hafalan. Tapi yang saya baca enggak tahu ya apa mungkin artikel yang saya baca ini salah atau saya harus gali lagi. Bahwa mereka dipanggil tidak membawa teks dan mereka disuruh membuat kitab yang mereka tahu yang tersimpan di dalam hati mereka, Pak. 70 orang Ibu ini data dari mana itu? Data ini dari yang saya mana baca itu? Ya, ini yang mau saya cari lagi. Saya kan lagi cari-cari jurnal-jurnal. Kalau jurnal STT tentang ini memang sedikit saya lihat. Makanya tadi Pak Yusuf ngasih tahu Bu Rifa cari di Vatikan aja. Saya sedang gali itu. Yang saya cari ini artikel yang berseliweran yang saya tidak kuat ya karena ini artikel berseliweran tapi walaupun itu sumber Kristen ya, bukan sumber Muslim. Nah, artinya begini Pak, kalau memang ada fakta-fakta bahwasanya rabi-rabi Yahudi yang 70 orang itu yang namanya sampai sekarang tidak diketahui itu menerjemahkan Alkitab, bukan Alkitab, Bible atau Tanakh yang harusnya berbahasa Ibrani itu ya mustahil lah Pak pakai bahasa Yunani. Itu diterjemahkan ke bahasa Yunani kalau memang menggunakan teks itu Bapak yang harus kasih saya infonya dan literasinya mana biar saya jadi tambahan ilmu saya gitu loh. Yang saya temukan belum ada yang saya temukan bahwa Rabi Yahudi itu menerjemahkan dari teks. Mereka dipanggil diletakkan di bilik yang berbeda gitu loh. Nah, kemudian yang saya jadikan ini lagi di sini kita kembali ke sejarahnya orang-orang Yahudi karena Bapak sempat menyinggung orang-orang Yahudi dulu. Yang Makabe, yang saya ketahui yang Yudas Makabe ini kitab yang dikeluarkan oleh orang Protestan dan itu masih diimani oleh orang Katolik sebagai firman Tuhan termasuk ke dalam 73 kitab itu sejarah kehidupannya orang Yahudi di zaman itu 200 apa 300 ya sebelum Masehi itu. Kalau nggak salah 167-an sebelum Masehi. Itu pemberontakan Yudas Makabe ini. Makabe ini memberontak atas Raja Seleucus, Apostolus, Antiochus gitulah. Dia memberontak raja itu. Dan ini yang menjadi ironi bagi saya itu begini loh. Logika saya itu begini. Ketika pada masa itu yang menjadi siksaan atau hukuman bagi orang Yahudi yang pertama adalah ingat ya, Torahnya dibakar. Iman Yahudi dilarang untuk dilakukan. Kita baca di dalam Makabe itu 1 Makabe ayat ke-54 silakan dibaca sampai ke bawah. Pada tahun betul itu. Ya, ini yang 55-nya. Di hadapan pintu rumah-rumah dan di jalan-jalan pembakaran korban dilakukan. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Dan siapa saja yang didapati menyimpan kitab suci atau mentaati Taurat dihukum mati atas perintah raja. Berbulan-bulan orang yang kejam menggunakan kekuasaan mereka terhadap orang Israel yang terdapat di kota-kota. Pada tarikh 25 bulan itu korban dipersembahkan oleh mereka di misbah dewa yang ditempatkan di atas misbah di rumah Tuhan. Ibu-ibu yang menyunatkan anak mereka dihukum mati sesuai dengan perintah raja dan bayi-bayi digantung pada leher. Kaum keluarga mereka dan orang yang telah melakukan sunat juga dihukum mati. Tetapi ada banyak orang Israel yang dengan tegasnya menentang peraturan raja dan tidak mau makan makanan yang najis, bahkan mereka dipaksa makan najis ya Pak. Mereka lebih suka mati daripada melanggar perjanjian Tuhan dengan makan makanan yang haram. Banyak di kalangan mereka mati dibunuh. Israel ditempa kemurkaan Allah dan mereka sangat menderita. Ini hukuman bagi Israel. Ini adalah penderitaan.
Ironinya ternyata hukuman bagi Israel ini menjadi ajaran di Kristen. Satu, tidak perlu lagi disunat. Kedua, boleh makan babi. Ketiga, hukum Taurat tidak dijalankan kecuali orang Advent. Nah, ini maksud saya. Gini Bu, jangan ini dulu maksud lari saya, ke Pak. situ. Sebentar kita bahas tentang ajaran-ajaran itu. Kan kita Saya lihat sedikit dulu bisa. dari segi sejarahnya dulu ini tentang kanonisasi. Bang Kalau Jordan. Ibu campur dengan apa namanya, dengan sunat, dengan apa, itu kita sudah masuk di dalam Ini saya ajaran-ajaran menanggapi itu. Bapak. Sorry Pak Jordan, saya Bukan menanggapi ini Anda. apa, Kan saya saya katakan sedikit ketika diskusi, bentar Pak Yusuf, ketika saya diskusi saya lebih cenderung menanggapi tanggapan dari lawan diskusi saya. Pak Jordan mengarahkan saya ke sejarah orang-orang Yahudi. Anda bercerita tentang mereka dicampakkan ke Babel. Nah itu dia, saya mengingatkan Anda kembali bahwa di Makabe peristiwa itu memang ada. Bahkan orang Yahudi itu Tauratnya semua dibakar. Nah itu kenapa saya Setuju mempertanyakan. Nah itu kenapa saya mempertanyakan bagaimana Taurat-Taurat yang sudah dibakar lalu dibukukan atau dikanon lagi, dituliskan lagi oleh orang-orang. Itu bagaimana caranya? Bagaimana kami umat Islam ini bisa kalian yakinkan bahwa kitab yang kalian pegang saat ini itu benar-benar seperti yang diajarkan Musa pada 2000-an, apa 1500 apa berapa tahun yang lalu. Karena selesainya kita saat terjemahan Septuaginta itu menurut yang saya baca pun itu berjarak antara 1500 tahunan gitu loh. Tidak, bukan dalam waktu, mohon maaf ya. 1500, tunggu Bu. 1500 dari mana ke Septuaginta atau Septuaginta kemana itu? Yang 1500 itu. Begini sedikit bisa. Ya, Halo? bentar. Oke, Pak Yusuf. Pak Yusuf mau masuk di bagian apa ini biar kita tidak Ya, melebar. ini saya Kita tetap di komentari itu. kodifikasi Bible ini. Ya, saya masih di sekitar situ. Tunggu, Begini, izin Pak Jordan dulu menanggapi. Pak Yusuf. Nggak enak kita Ya, nanti Pak ya Jordan. Bang Jordannya begini. Mencermati apa yang kalian katakan tentang Septuaginta. Septuaginta sebenarnya seperti ini ya. Apa yang diinformasikan itu terlalu minim sedikit. Oleh karena itu coba direkonstruksikan bagaimana penceritaan ini bisa dapat dimengerti. Oleh karena itu macam istilahnya bukti valid yang ada itu semuanya belum ada. Maksudnya tentang di mana dikanonkan oleh siapa ini kan belum ada. Hanya dalam pembelajaran itu kita mengenal bahwa ada yang dikatakan diterjemahkan itu oleh 70 itu. Diterjemahkan kemana ya? Ke bahasa Yunani. Bukan berarti bahwa dari penggunaan kata penterjemahan itu ya Bang Jordan mengatakan ini harusnya dari buku karena penterjemahan. Itu satu. Kedua, kalau berbicara tentang apa yang ada di dalam apa ya kisah itu apa nama yang diceritakan Mbak Umi, ya jangan dikaitkan dulu dengan Kristen. Kristen belum ada. Jadi jangan mengatakan bahwa apa yang menjadi itulah bagi Yahudi itu menjadi sesuatu yang dikembangkan di Kristen. Jangan gitu. Pak Yusuf suaranya gedein dikit dong. Kecil banget suaranya. Seolah-olah mendiskreditkan kekristenan. Ini tidak benar sama sekali. Itu satu. Kedua, ketiga, ketika mencermati tentang kanonisasi. Sekarang begini, ketika Yahudi sudah membuat pengkanonan, kekristenan saya ini tuh sulit sudah mengerti diperiksa. loh bahasa Pak Yusuf agak diminimalisir biar tidak Iya. membazir kata-kata Bukan, ya itu kan. kan Tetapi sudah alangkah poin indahnya ketiga. itu jangan ini. Langsung saja Pak poinnya. Oke. Itu yang ketiga bahwa pengkanonan dari Yahudi dengan Kristen ini sudah berbeda karena sudah memang berbeda dua ini. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa pengkanonan yang ada di Yahudi diikuti Kristen. Tidak, sejarahnya itu panjang. Menguak pengkanonan pun tidak semudah ini. Karena ketika sudah terpisah dari Yahudi tahun 90 sudah terpisah secara resmi, itu pengkanonannya itu bukan berarti bahwa kita harus mengikuti Yahudi, tidak. Ini beragama yang berkembang secara apa adanya. Ya ada pengkanonan yang dibuat. Apakah harus sama atau tidak? Ini kan kita lihat perkembangannya. Menilai perkembangan ini harus dengan sikap yang objektif tentang apa yang harus ada. Itu ya yang saya katakan. Bisa dipahami? Oke, saya punya website dari Bu Rita Wahyu ya. Karena saya kenapa saya lebih cenderung kepada Bu Rita Wahyu? Mohon maaf ya, karena Bu Rita Wahyu agak detail ya. Dia juga saya anggap agak inilah sedikit ya, agak ada ilmunya lah sedikit. Mohon maaf bukan sedikit ya. Saya tidak mau mengecilkan Bu Rita Wahyu. Walaupun kami beda iman, tapi saya banyak belajar dari Bu Rita Wahyu ya. Walaupun nanti Bu Rita Wahyu akan dibantah oleh Tritunggal. Nah, di sini saya membuka, kalau teman-teman mau buka juga linknya di Sarapan Pagi Biblikal ini tentang Sabtu
Septuaginta atau sejarah Septuaginta. Bahkan di sini Bu Rita Wahyu menuliskan, bentar ya, ada beberapa ini, bentar. Nih saya tuliskan dulu nih. Naskah Septuaginta diperkirakan diterjemahkan, ingat ya ini baru diperkirakan juga ya, diperkirakan diterjemahkan mulai abad ketiga sebelum Masehi. Angka 70 merujuk kepada Kejadian 10 bahwa bangsa-bangsa di dunia ini diturunkan dari ketiga putra Nuh, bla 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 bla. Dalam pandangan bangsa Yahudi adalah lambang dari dunia yang global. Artinya Septuaginta ini menggunakan pandangan Yahudi. Nah, penerjemahan Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang kala itu menjadi bahasa internasional atau lingua franca itu ini masih pandangan Kristen lagi, bahwa itu buktinya bahwa Tuhan memberikan Taurat kepada orang seluruh selain Yahudi gitu ya. Ini menurut Bu Rita Wahyu. Nah, terus Septuaginta atau dikenal dengan istilah LXX angka Romawi yang bernilai 70 sama halnya dengan Perjanjian Lama yang juga dikenal dengan nama Tanakh, singkatan dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Maka ada pula yang namanya Septuaginta alias LXX, Septuaginta atau LXX 70 adalah terjemahan tertua. Ingat ya, ini terjemahan ya Pak. Terjemahan tertua dan terpenting. Terjemahan tertua dan terpenting ya yang diwariskan dalam surah Aristeas. Di dalam catatan itu disebutkan bahwa 72 orang Yahudi menyelesaikan terjemahannya selama 72 hari. Ya, ini catatan dari Aristeas ya. Catatan gitu ya. Septuaginta dibuat di Alexandria untuk memenuhi kebutuhan orang Yahudi diaspora yang berbicara bahasa Yunani. Semula diterjemahkan Pentatokh atau pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian secara lambat laun diterjemahkan pula kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya sampai menjelang tahun 100 sebelum Masehi. Nah, terjemahan Septuaginta segera digunakan menjadi Alkitab resmi dalam Judaism Helenis di dalam sinagog ya. Para penulis Perjanjian Baru banyak mengutip Perjanjian Lama dari naskah terjemahan itu. Nah, ini sebuah fakta yang harus diterima teman-teman Kristen, bahwasanya penulis PB itu mengutip terjemahan ketika mencocok-cocokkan nubuatan Yesus, apapun yang ditulis di dalam kitab PB. Itu bukan mengutip kepada, kalau kita katakan kitab aslinya orang-orang Yahudi itu pasti berbahasa Ibrani, mustahil berbahasa Yunani. Jadi mengutip terjemahan gitu ya, mengutip terjemahan penulis kitab PB. Nah, orang Yahudi meragukan kesetiaan penterjemah naskah Ibrani oleh kelompok Septuaginta. Misalnya Yesaya 7:14 dan Mazmur 95:10. Kecuali itu isi daripada Septuaginta tidak cocok dengan kanon seperti yang ditetapkan oleh Yahudi gitu loh. Jadi ada hal yang menarik yang perlu dibahas. Orang Yahudi yang memiliki otoritas terhadap tetap Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang itu adalah bahasanya orang Romawi menjadi lingua franca pada waktu itu. Kok bisa-bisanya ada ketidakcocokan dengan orang Yahudi gitu loh Pak. Begini. Itu adalah sebuah problem juga yang harus dipecahkan oleh teman-teman Kristen. Poin-poin gini Bu, jadi kalau Ibu mengatakan ketidakcocokan. Oh bukan saya, ini Bu Rita Wahyu ya Pak. Mohon maaf, ini saya bisa share screen, ini saya share screen dulu, saya share screen ya. Mohon maaf, saya tidak mau asumsi Pak, mohon maaf. Saya tidak mau menyatakan sesuatu dari diri saya sendiri, melainkan apa yang dikatakan Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa yang di surga Pak. Tunggu. Oke, itu Bang Jordan saya dulu sedikit boleh. Bentar ya. Boleh silahkan. Ya. Begini. Screen. Mbak Rifa begini. Ketika ini dia. Rita Wahyu. Nah, ini. Nah. Ya, nah ini baca silakan. Ya, di dalam perdebatannya dengan orang-orang Kristen, orang Yahudi meragukan kesetiaan penterjemahan naskah Ibrani oleh kelompok Septuaginta. Misal Yesaya 7:14, Mazmur 95:10. Nah, terus ada lagi ya di sini nih. Nah, ini Pak. Oke. Ini. Oke, Gitu. Oke, begini. Menyikapi itu kan begini. Rita Wahyu saya kata sebagian besar yang diinformasikan itu sebagian besar, bukan berarti semuanya benar ya. Itu diterima sama itu dengan penjelasan Kristen yang saya dengar dari bacaan Mbak Rifa tadi ya. Ada itu garis besarnya bagaimana dikatakan beda. Agak sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dilihat, yang ditekankan. Kita lihat coba dari apa yang coba Rita Wahyu katakan, bahwa perselisihan tentang penterjemahan itu yaitu bahwa penulis Perjanjian Baru mengutip dari terjemahan. Ya memang karena di zaman Yesus itu yang digunakannya terjemahan itu. Jadi orang mengutipnya karena itu. Bagaimana? Apakah bisa dapat dibuktikan bahwa di zaman Yesus itu orang menggunakan semua kitab Ibrani? Tidak. Jadi bagaimana? Apakah sudah berarti bahwa ini umat terjemahan? Bukan begitu cara melihat atau coba menilai keadaan yang ada ya.
ini semua apa adanya. Apa yang coba disuarakan Rita Wahyu, ada sebagiannya saya lihat ya benar, seperti informasi yang ada di dalam kekristenan juga benar. Tetapi kalau kita mau cermati, ketika Yahudi sendiri meragukan penterjemahnya, itu bukan Kristen yang menerjemahkan, orang Yahudi sendiri. Dia meragukan, ya dia ragukan orang dia. Tapi itu Kalau masih logikanya. legenda loh Pak. Tidak ada satupun nama yang saya temukan di antara Kalau 70 Umi penterjemah itu. Rifa bilang itu legenda, ngapain juga Ibu Rifa mengutip dari ini? Itu Rita sebuah Wahyu, kan referensi. legenda, ngapain dikata? Enggak, ini referensi Pak. Iman Kristen percaya Ya, itu, kalau kita bahkan bicara, itu masih legenda. Maksudnya saya mau tidak apa ada ya? tidak ada namanya Pak. Contohnya gini Pak, ya mohon maaf ya. Kalau kami umat Islam itu mampu Ya, menunjukkan saya tahu. penulis Al-Quran siapa, kayak Zaid bin Sabit. Nah, Ya. kami bisa tahu siapa penghafal Ibnu Mas'ud, dan kami tahu siapa Ibnu Mas'ud ini. Bahkan dari keturunan Oke. siapa dia, bahkan dia ini dari bagaimana dia masuk Islam, kita tahu itu. Bagaimana kisah masa kecilnya, kami tahu itu. Tapi kalau yang dimaksud oleh iman Kristen tentang penulis Septuaginta ini, sampai sekarang saya masih mencari tahu, sampai-sampai saya lagi pesan Sinaksarion Pak, ingin tahu siapa sih mereka ini, apakah ada di Sinaksarion 70 orang ini, kemudian silsilahnya. Kenapa penting bagi kami umat Islam? Ini Pak, kalau Bapak menceritakan tentang peristiwa yang sangat penting tapi Bapak tidak mampu menyebutkan tokoh-tokoh di dalamnya, itu bisa menjadi hoax Pak. Bisa menjadi sebuah sudah kayak gini lah, kita dikatakan. bicara Nyi Roro Kidul, kita tahu nggak Nyi Roro Kidul itu asalnya apa, anak siapa, mamanya siapa sebelumnya, atau apakah dia gitu loh Pak. Bisa jadi mitos, bisa jadi dongeng. Bu Rifa begini, sebentar Pak Yusuf ya. Oke. Dalam apa ya, di dalam penulisan ini bahwa perlu diketahui kita jangan terfokus kepada Septuaginta saja, Bu. Ada sebelum Septuaginta, ada yang sudah diterjemahkan yang dipakai oleh gereja Katolik itu yang tahun 200-an ya Pak Yusuf. Ya, yang disebut Deutera Canonica itu. Bukan. Itu bukan gitu. Yang Septuaginta itu yang diperkirakan tahun 200. Bukan. Yang Septuaginta itu betul. Septuaginta terjemahan tertua Pak Jordan. Di mana-mana saya cari literasinya paling tua Septuaginta Pak. Bukan, masih ada satu Bu. Yang sebelum Septuaginta. Yang berbahasa Ibrani. Berbahasa Ibrani. Begini. Maksud Anda teks Mesora. Anda maksud teks Mesora. Teks Mesora itu. Teks Mesora itu adanya justru setelah Yesus ada Pak. 5 abad apa 3 abad setelah Yesus ada baru selesai itu Pak. Justru lebih duluan Septuaginta Pak. Ada yang di tahun ini kan yang Septuaginta kan betul itu tahun 4 sebelum Masehi. Tapi ada satu kitab yang sebelum itu tahun 200-an sampai 300-an itu. Yang mana itu Pak? Coba Pak kasih referensi biar saya cari Pak. Sebentar nanti saya mau cari dulu, itu sempat ada itu, tapi saya kan kalau mau cari lama, butuh waktu juga itu. Ya, jadi gini Bu. Pak, nanti ya Pak, kapan-kapan kita ketemu, saya juga ingin menggali lah, karena memang itu sedang saya geluti saat ini. Saya lagi buka jurnal, lagi cari-cari itu. Bahkan saya usahakan beli bukunya Pak dari Kristenan untuk tahu kanonisasi, sejarah kanon dan sejarah kodeks ini. Kenapa bagi saya itu penting? Saya kan belajar ulumul Quran nih di kampus saya. Nah, secara ulumul Quran saya bisa jelaskan dalam durasi singkat tentang perjalanan Al-Quran itu sendiri gitu. Tapi saya ketika ingin mengkomparasinya dengan Bible itu butuh lama juga, karena saya lihat di apa namanya ya, di jurnal-jurnal STT biasa itu saya belum menemukan gitu secara terbuka tentang sejarah pengkanon atau pengkodifikasiannya Bible itu. Yang saya temukan justru ya, salah satu rujukan saya ya Sarapan Pagi Biblikal ini dan beberapa jurnal atau link-link lain gitu. Bagi saya itu Bu Rifa, tunggu Pak Yusuf. Bagi saya itu tidak masalah sebenarnya. Bagus itu Bu Rifa. Tapi yang saya ketahui ada yang sebelum Septuaginta, yang tahun 200-an ke 300-an itu. Nah, perlu diketahui kenapa itu langsung dihentikan penulisan tentang kitab suci orang Yahudi itu, karena berakhir di zaman Nabi Maleaki inilah Nabi terakhir yang kemesiasannya sudah masih ada. Setelah Maleaki tidak ada lagi nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan nubuatan-nubuatan. Jadi kurang lebih ada 400 tahun itu
terjadi gap di mana Allah tidak bersuara kepada bangsa Israel, sehingga tidak heran kalau di dalam kitab suci kami itu ditutup di zaman Nabi Maleaki, dia nabi terakhir yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan nubuatan rahasia-rahasia itu. Namun selama gap itu ada peristiwa itu yang sampai di mana itu tidak ada penulisan-penulisan lagi. Sebab kaitannya dengan kitab Torah ini ada unsur kandungan sejarah di sana, Bu. Kemudian lahirlah nubuatan-nubuatan itu. Berakhir di Maleaki inilah. Sehingga dari Protestan tentang kisah Makabe ini itu tidak dimasukkan lagi di dalam kitab suci, karena yang diketahui bahwa Allah tidak bersuara lagi, sehingga penulisan-penulisan tentang Allah dengan Israel itu sudah tidak ada lagi sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Baru Yesus, baru dan selanjutnya begitu, Bu. Silakan Pak Yusuf. Oke, begini sedikit yang perlu diketahui juga, yang saya sudah katakan bahwa ini para ilmuwan coba merekonstruksi. Dekatkan sedikit dulu mulutnya ke mic, Bu. Pak. Oke, ini saya sudah katakan bahwa mereka para ilmuwan coba merekonstruksi kembali apa yang terjadi dengan informasi yang sangat minim. Jadi cerita tentang Septuaginta itu memang sudah disuarakan ya. Tetapi kan sekarang keberuntungannya bagi pihak yang coba mau itu ada penemuan tentang kitab Yesaya itu Ibrani ya, tahun sekitar 150 sebelum Masehi. Dekat loh dengan Septuaginta, kan Septuaginta 200 sekitar itu. Ini 150. Septuaginta di abad 4 sebelum Masehi, Pak. Iya ya, tapi itu kan klaim. Tapi ada yang lebih tua Masehi. Iya, tunggu. Ya, yang saya mau fokuskan ke pembicaraan Septuaginta dan bagaimana penerjemahan yang diragukan. Ini lembaran yang ada di dalam kitab Yesaya ini yang tertulis dalam bahasa Ibrani ini, ketika dilihat ke bahasa kitab suci yang sekarang yang kekristenan punya, ya tidak terlalu ada perubahan yang signifikan, tidak ya. Bahasanya bisa ini bahkan dikatakan berapa persen diantaranya itu sama. Jadi begini, Pak Yusuf kecil suaranya. Begini, menyikapi apa yang coba dikuak para ilmuwan ini, terutama sejarawan dalam mengoreksi apa yang sudah menjadi paradigma yang sudah berkembang, ini yang perlu dilihat. Karena apa? Ketika Umirepa mau mendalami tentang kodifikasi, ini para ahli saja mengatakan ini ribet, ini susah. Karena apa? Sesuatu sumber yang minim harus direkonstruksi dengan data-data yang masih begitu minim. Nanti ada penemuan lain akan sulit, bukan berarti tidak bisa, Pak Yusuf. Iya, saya tahu tapi tidak akan pernah ditemukan kevalitan bukan kevalitan iya. Kejelasan tentang kodifikasi atau kanon. Saya paham itu, bukan berarti saya harus memaksakan ada, tapi ketika tidak ada itulah yang menjadi bahan atau bahan diskusi saya dengan teman-teman Kristen. Contoh nih, ketika tidak adanya autografa dari Bible misalkannya, itu menjadi penting. Kenapa? Mohon maaf, bukankah Bible tidak bersandarkan kepada terjemah sebentar, Bu, saya potong dulu sebelum lanjut. Saya itu tanggapi Pak Yusuf dulu. Bentar. dengan Bible itu. Sebab kan kalau Bible sudah Taurat, menyangkut perjanjian baru, jadi Torah. Bentar. Saya tanggapi Pak Yusuf dulu, nanti baru dengan Pak Jordan, biar kita nggak saling timpa. Gini, Pak Yusuf bilang sangat minim sekali literasi atau data tentang proses historis, kodifikasi dan kanonisasi. Saya tahu itu, Pak. Itu kenapa sulit mencari data-data penting tentang penelusuran, kodifikasi, dan kanon. Bahkan bukan cuma saya, ilmuwan yang lebih terdidik dari saya yang ada beberapa tahun lalu itu pun susah menemukan itu. Nah, tapi itu fakta-fakta itulah yang kami pegang sebagai umat Islam. Mohon maaf, kami akan adakan komparasi dengan Al-Quran nanti, Pak. Jadi gini, Pak, sistem belajarnya saya itu begini. Saya tetap tidak bisa
apa ya, kalau dikatakan objektif nggak mungkin. Saya kan seorang muslim, tetap saya akan mengusung kebenaran agama saya. Agama saya menunjukkan fakta sejarah seperti manuskrip kunonya ada. Manuskrip kunonya sama persis dengan apa yang kami lafalkan, seperti surat Toha di dalam manuskrip Birmingham misal, atau sejarah kode atau pemushaf. di Birmingham itu apa? Nanti saya jelaskan dulu. Jangan ditanyakan dulu ketika saya menjelaskan, karena kita akan buyar. Saya sedang mengusung kenapa saya mempelajari ini, ya. Nah, ketika saya memiliki standar di Al-Quran saya, contoh Al-Quran saya memiliki penjaganya hafalan gitu. Bukti dia terjaga sampai sekarang. Ketika di Mekah itu satu imam membacakan ayat Al-Quran, itu kami yang menjadi jamaah haji itu bukan cuma dari Indonesia, tapi dari berbagai negara. Tidak ada yang bertengkar di situ tentang bacaan imam. Bacaan ayat imam. Kalau ada yang berbeda, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Tentulah sudah heboh orang-orang di Mekah saat mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh satu orang imam. Nah, jadi begitu caranya penjagaan Al-Quran itu dengan hafalan. Tapi itu tidak ada di dalam Kristen, bukan Yahudi ya, Kristen. Karena Kristen tidak mengenal hafalan. Nah, Yahudi mengenal istilah ini, hafalan ini, itu disebut dengan Torah lisan. Kalau kita bicara tentang tradisi Yahudi, ya mereka itu melafazkan apa yang mereka mau. Contoh ya, apakah mereka ketika berdoa mayoritas mereka tuh menggunakan bahasa Ibrani itu, bahasa Torah itu, bahasa teks Mesorah itu gitu loh. Nggak mereka gunakan pakai bahasa lain. Itu sebenarnya metode penjagaan sebenarnya. Beda dengan Kristen yang mohon maaf, teman-teman Kristen kita ini punya terjemahan miliknya orang Yahudi yang diklaim itu untuk kalian, lalu dikanon dalam satu kitab baru yang muncul ketika Yesus ada, yang disebut dengan Perjanjian Baru, Matius, Lukas, itu dikumpulkan dengan kitab yang diterjemahkan dari miliknya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh. Itu loh. Dan bahkan tadi pun dikatakan di artikelnya Berita Wahyu, penulis PB justru banyak mengutip Septuaginta, yaitu terjemahan berbahasa Yunani. Kalau kita cek, Pak, saya satu saja ayat di mana, ini pelan-pelan ya, mudah-mudahan Bapak paham. Ketika Septuaginta dengan teks Mesorah orang Yahudi kita perbandingkan, itu banyak perbedaannya. Contoh, penulis kitab Matius mengutip nubuatan untuk Yesus, dari Mesir kupanggil anakku. Itu mengutip Hosea 11 ayat 1. Ternyata di Septuagintanya justru beda. Di Septuagintanya dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Jadi penulis kitab Matius ini sudahlah mengutip Septuaginta tapi merubah isinya. Yang dari Mesir kupanggil anak-anaknya menjadi dari Mesir kupanggil anakku. Bagaimana mungkin seorang penulis kitab mengutip kitab yang lama lalu merubah gitu loh Pak. Padahal jangan engkau melampaui yang tertulis, jangan merubah firman Tuhan. Itu terjadi di iman kalian gitu loh. Nah ini kenapa? Gini Bu, itu salah satu contoh, tetapi yang jelas itu intinya saja. Kalau kita lihat tentang anaknya dan anakku itu sebenarnya, itu yang jelas sebuah gambaran metafora di sana. Begitu, saya Bu. tidak bicara tentang doktrin dan cara memahaminya, saya bicara tentang teks yang dirubah, Pak. Ini saya tidak bicara tentang teologi dulu, kita bicara tentang sejarah loh. Oh, kita itu bicara masalah tentang itu Anda bicara tentang Bu. teologi, itu Tentang bicara tentang bahasa pentafsiran. bahasa apa tertulis. Bahasa Nah, Pak, kan kita gini loh. melihat bahwa Tunggu Pak Jordan. Bentar, selesaikan saya ambil poin saya, silakan sanggah. Anda sedang memasukkan paradigma Anda sebagai Kristen ya, Anda mentafsir. Saya sedang tidak mentafsir, saya sedang membuka fakta yang terjadi. Gini loh Pak, ada Ripa, Yahudi KW Palen sama itu Nandar itu nggak bisa jawab tadi malam. Sudah Pak, jangan apa, biar aja. Jadi Kita gini ya. Itu sifatnya seger-seger begitu. Itu teman kamu sendiri sesama Kristen itu teriak-teriak di sini. Padahal diskusinya juga bagus loh itu. Orang udah tahu kok si seger-seger ini memang ada kurang-kurangnya. Jadi gini Pak Jordan, balik ya, back to topic ya. Jadi gini Pak, saya ini bukan sedang bicara teologi, kita bicara tentang sejarah secara akademis. Saya kan pelajar mahasiswi. Saya diajarkan di tempat saya belajar ini untuk apa? Kalau kita dapat informasi itu literasinya itu harus ada. Kita cari sejarah, metode-metode penganalisaan ini loh Pak. Nah, ketika saya menemukan di dalam kitab Anda kan gini nih, penulisnya nggak jelas, penterjemahnya nggak jelas, karena memang nggak tahu siapa namanya, 70 Rabi Yahudi yang diduga menurut surat siapa itu yang mengatakan 70 orang Yahudi dipanggil oleh raja pada masa itu lalu menuliskan di bilik yang berbeda. Nah itu kan sebuah cerita. Cerita ini kan bisa divalidasi, bisa dengan fakta sejarah, bisa dengan penguat bukti-bukti secara literasi, atau mungkin
Oh, ada lagi yang mengatakan itu bukan cuma satu orang, Pak. Kalau satu orang kan bisa diragukan, Pak. Oh, ada yang didukung oleh orang ini seperti hadis. Hadis kami misalkannya satu tentang Rasulullah itu bukan satu orang yang meriwayatkan, banyak orang meriwayatkan. Artinya bagaimana mungkin banyak orang bersepakat untuk berdusta gitu loh, Pak. Jadi informasi ini yang perlu kita gali. Nah, ketika saya bicara tentang kitab suci Anda yang terjemahan Septuaginta itu, bahkan menurut Guru Rita Wahyu sendiri, penulis kitab PB mengutip Septuaginta. Tapi, nah ini menariknya, Pak, saya ini ya menggunakan kitab saya seorang penulis kitab, saya seorang nabi atau rasul misalnya. Saya menuliskan, mengutip ayat yang ada di kitab sucinya yang zaman dahulu ada. Narasi yang ada di dalam kitab itu saya rubah, Pak. Narasi di situ berbicara konteksnya tentang Rahel yang anaknya ke Mesir, lalu dipanggil oleh Tuhan. Berarti Rahel ini punya anaknya banyak. Anaknya tidak satu. Bani Israel banyak. Anak-anaknya. Anak siapa? Anak Rahel. Anaknya Rahel siapa? Itu dia orang Bani Israel. Jadi anak-anaknya. Dan kata yang ditulis di Septuaginta, Hosea 11 ayat 1 itu, dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Penulis kitab Matius mencomot ayat itu dan mengatakan terpenuhilah nubuatan Yesus di dalam kitab Hosea itu. Apa itu? Ternyata katanya dari Mesir kupanggil anakku. Mengambil peristiwa yang terjadi kepada Bani Israel, yaitu Rahel mengatakan terpenuhi di Yesus. Kata-kata yang dikutip, diambil, diangkat, dipindahkan, dan dirubah. Gitu loh Pak. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya, menjadi dari Mesir kupanggil anakku. Mohon maaf Pak, dalam iman Islam itu lancang namanya Pak. Membuat kitab baru dengan mencomot ayat yang sudah ada firman Tuhan zaman dahulu, menggantinya dengan bahasa yang berbeda. Satu lagi saya kasih contoh. Ibrani 1 ayat 8. Saya kasih contoh lah, saya tidak mau berasumsi ya. Kita belajarnya secara ini aja deh. Kita jangan pakai teologi dulu lah. Tafsiran-tafsiran itu nanti ribet. Jangan banyak dulu, nanti bagaimana. Enggak, ini contoh. Ini saya satu sudah contoh. nangkap maksud Ini Ibu. salah satu contoh. Ini satu contoh. Gini. Ini contoh. Ya, Tunggu, saya share screen dulu, bentar. Enggak, selesaikan dulu poinnya. Silakan Anda berdua nanti menyangga atau menjelaskan. Saya ini pakai contoh, bukan sedang mengusung sebuah kasus teologi, bukan. Ini salah satu contoh. Ini gini. Di Ibrani 1, silakan teman-teman lihat di screen ya. 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seharusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau kita lihat korelasi ini ada di dalam kitab Mazmur. Jadi penulis kitab Ibrani mengambil kitab Mazmur tapi menggantinya gitu loh. Di dalam kitab Mazmur pasal 45 ayat 7 sampai 8, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini kalau di dalam Ibrani menjadi tahtamu ya Allah gitu loh. Ini sama saja begini nih. Maknanya tuh jauh beda. Saya sama Pak Yusuf nih. Pak Yusuf, tempat dudukmu itu punya Bang Zulfikar. Tapi berubah ketika di dalam Ibrani, Pak Yusuf, tempat dudukmu ya Pak Yusuf, berarti Anda yang punya tempat duduk itu. Padahal di ayat sebelumnya tempat duduk itu punya Bang Zulfikar. Ini tahta aja udah diganti-ganti kepunyaan siapa gitu loh. Dan narasi ayatnya pun udah dirubah gitu loh. Mengutip ayat perjanjian lama diganti gitu loh. Nah, ini apakah tidak menyalahi aturan di dalam kitab orang Yahudi? Jangan kalian tambahi yang tertulis, kurangi yang tertulis, atau ganti-ganti firman Tuhan. Nah ini Pak, kenapa kami mohon maaf selalu berdebat dengan kalian Kristen, karena kami menemukan fakta-fakta ini. Dalam iman Islam, apapun yang kami dapatkan informasi, itu ada keilmuannya membuktikan bahwa itu benar-benar datang dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Contoh, yang meriwayatkan Abu Hurairah. Apakah cuma Abu Hurairah yang meriwayatkan? Oh ternyata tidak, ada 5 orang dan dikutip oleh 3 kitab. Nah, apakah orang yang memiliki 3 kitab ini mengutip dari orang yang berbeda? Ternyata benar. Bagaimana mungkin orang yang berbeda-beda ini sepakat, ayo kita bohong yuk, kita katakan saja Rasulullah begini. Padahal mereka orang berbeda. Jangankan tentang itu, tentang bacaan qiraat saja, Sayyidina Umar dengan Hisham itu hampir bertengkar loh gara-gara bacaannya dianggap berbeda. Apalagi tentang ayat yang mereka sepakati untuk berbohong gitu. Mustahil, untuk apa juga gitu loh. Nah artinya ini riwayat yang benar-benar bisa dipegang. Oh berarti benar-benar nih ada riwayat seperti ini. Karena banyak orang yang mendengarkan gitu loh. Tapi kalau tentang apa literasi Kristen, itu kebanyakan tuh cuma 1 orang gitu. Surat si Anu, dicari lagi apakah ada. Nggak ada lagi yang mendukung. Cuma dia sendiri. Contoh kayak Paulus ketemu Yesus, cuma dia sendiri. Nggak ada satu nama yang menyaksikan ya. Walaupun Paulus bilang bahwa banyak yang menyertai dia. Satu nama saja nggak ada tertulis secara jelas siapa yang menyertai Paulus sebagai saksi bahwa dia benar-benar ketemu Yesus gitu. Nggak ada. Nah ini Pak, kenapa kami selalu berdebat dengan kalian? Karena kami mengusung nilai akademis dalam beriman, bukan iman buta yang ada informasi, iya imani saja sudah, gitu loh Pak.
Saya pun belajar gitu loh. Terima kasih Pak Jordan dan Pak Yusuf, silakan disanggah atau dibantah atau diluruskan saya gitu. Oke. Saya dulu ya Pak Jordan ya. Silakan. Nanti izin bertanya ya Pak. Nanti izin bertanya ke Bu Rifa ya nanti setelah penjelasan jenengan ini. Oke. Ya begini. Ketika Mbak Rifa memberi pernyataan yang begitu banyak, saya fokuskan saja dulu tentang apa bagaimana Matius coba mengutip ini. Kalau Mbak Rifa punya pikiran bahwa apa yang dikutip Matius ini sungguh-sungguh, apakah betul Mbak Rifa yakin apa yang dimaksud Matius itu? Oleh karena itu pembelajaran kitab suci, maupun pembelajaran Injil itu perlu didekati. Bagi orang yang belajar tentang Injil Matius, setahu saya apa yang mereka jelaskan bahwa Matius bukan mau mengatakan ini ada tertulis di sana seperti ini, tidak. Tetapi dari apa yang dia coba gambarkan dari perjanjian lama, diaktualkan dalam kesaksian imannya tentang siapakah itu Yesus. Sesuatu itu wajar ketika dia mengatakan itu karena memang dia mau mengartikan tentang kesaksiannya tentang Yesus itu. Ya, jadi pengertian tentang kembali pulang dari Mesir, tentang bagaimana pembuangan Yesus dari Mesir, itu yang diutamakan, bukan masalah tentang apa yang diceritakan di sana. Itu menurut pembelajaran yang saya tahu ya. Tidak itu. Apakah Anda yakin Matius mau mengutip tentang itu dan mengatakan ini yang benar? Tidak seperti itu. Pembelajaran Matius ketika seorang Matius mau menyuarakan tentang idenya atau tentang bagaimana pewartanya tentang Yesus ketika ada pembuangan ke Mesir, ketika ada Herodes yang mengajar, mengajar itu, dan kembali pulang, itu yang mau dikatakan. Bukan berarti bahwa ada kecocokan, itu banyak lagi, bukan tentang itu, ada banyak lagi. Tentang kutipan-kutipan yang dikatakan salah, bukan itu maksud Matius. Siapa yang mengatakan itu? Itu satu. Kedua, ketika coba mengusung pembelajaran yang ada di dalam Islam dan coba dikomparasikan kepada Kristen, apakah Anda yakin bahwa konstruksinya itu sama? Beda loh itu. Walaupun dalam hal keilmuan, di dalam kekristenan, Injil itu pewartaan. Jadi kalau konstruksinya sudah berbeda, bagaimana kita mau mengkomparasikan sesuatu yang berbeda dan dipaksakan sama? Enggak bisa itu. Itu saat itu dua. Yang ketiga, Kira-kira Pak Jordan ngerti nggak sih apa yang diucapkan Pak Yusuf? ini saya tanggapi apa yang dikatakan Mbak Mengerti, Rifa. lanjut. Oh iya. Bukan berarti mau mengontir Bang Jordan. Ini saya mau menanggapi Mbak Rifa yang berapi-api mau melihat ada kesalahan secara akademik. Ini dari pembelajaran dari mana? Ya kalau dari pihak Mbak Rifa ya oke-oke aja lah. Tetapi pembelajaran kita juga mengenal itu. Itu Matius tidak bermaksud mau mengutip itu dengan pasti bahwa inilah kutipan itu, tidak. Ya, tidak seperti itu. Itu yang kedua tentang bagaimana. Faktanya Pak, boleh dikasih faktanya seperti Uniri Pak Yusuf Tabe supaya pembelajaran kita lebih lengkap. Oke. Tampilkan dalilnya Pak, silakan. Saya. Maksudnya Bukan saya Pak, tampilkan data. Adam Jordan. Ya Bapak lah Pak, Bapaknya. Bukan saya biasa enggak itu, tapi saya kenalin. Tampilkan data yang mana? Saya counter. Ya sudah, berarti tidak ada data. Bukan. Enggak apa-apa. Ya, Gini. Pak Yusuf, gini loh Pak, tanggap kalau Bapak mau membantah argumen saya, bantah. Rifa. Iya. Oke. Ini apa namanya, masih menjelaskan ini, biar aja. Nanti saya mau tambah kok ini sedikit. Jadi artinya apa yang Bu Rifa sampaikan tadi kan masih sempat dijelasin kekurangan penjelasan Bu Rifa di mana, ketepatan Bu Rifa bagaimana, kebenaran Bu Rifa bagaimana, itu kan sementara disampaikan. Dari tadi saya belum memasukkan. Ada yang saya masukkan, pandangan saya adalah ketika saya bicara tentang bagaimana kami memiliki standar untuk menerima kitab suci itu sebagai kitab suci gitu loh Pak. Jangankan kitab suci deh Pak. Kita kalau bikin jurnal aja itu ada standar-standar yang harus dipenuhi kalau jurnal atau karya ilmiah itu bisa diterima. Tapi tunggu. Kita apalagi bicara tentang kitab suci loh Pak ya. Itu giliran kami sebenarnya masih. Yang saya mau di sini dengan contoh-contoh yang Ibu tampilkan tadi, itu memperjelas sebenarnya itu.
Jadi sudah jelas maksud dari Ibu Rifa karena ada contoh-contohnya tentang anak di Mesir, gambarannya seperti itu. Jadi memang agak apa ya Pak Yusuf menjelaskan ini, tapi coba agak lebih ringkas, kemudian lebih tepat pada pertanyaannya itu. Siapa tahu Pak Yusuf tuh. Tolong silakan, agak lebih tepat, silakan, ringkas, padat, tidak berbelit-belit, pakai bahasa Indonesia yang efektif, jangan jangan menggunakan bahasa yang mubazir, Pak. Akan tetapi dianya sudahlah bagaimana, itu nggak usah banyak-banyak. Yang intinya kalau Pak dilihat Yusuf, dari ya? Pak Yusuf, Keren nih Pak Jordan. Pak Bu Rifa tadi itu tentang adanya suatu perbedaan sebenarnya di situ. Jadi itu yang perlu dijawab di situ. Iya, itu yang saya katakan begini, ya mencermati, kita kan dia mengkoreksi Injil Matius yang salah mengutip. Yang baginya yang bagi Bu Rifa salah mengutip yang ada pada itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan ini, memang betulkah pemikiran Matius itu seperti itu? Itu yang dikenal dalam Kristen pembelajaran Alkitab. Oke, saya jawab langsung aja ya. Begini, tunggu. Tunggu Bu Rifa. Oke. Begini maksudnya, apa yang dipelajari di dalam kekristenan mengenal apa yang coba dimunculkan Matius, ini yang digali. Memang disadari bahwa kutipan-kutipan bukan cuma itu, ada beberapa kutipan Eli lama sabatani apa. Ini bukan macam contoh Matius tadi. Matius apakah betul dia mempunyai pemikiran bahwa dia harus mengutip? Tidak. Tetapi apa yang dia pahami dari kisah Yesus pulang dari Mesir, maksudnya itu ada pengasingan itu pulang dari Mesir, itu yang dia coba untuk memasukkan makna itu dalam penceritaan itu. Bukan berarti kata perkataannya yang dilihat itu, saya rasa tidak, karena penjelasan yang diberikan seperti itu. Apa yang mau dikoreksi? Saya tambahkan dulu Pak. Gini Bu Rifa, apa yang Ibu tampilkan tadi bagi saya itu tidak salah. Jadi benar. Tetapi yang Ibu Rifa tidak pahami yaitu tentang arti sebuah gambaran, metafora, alegori, bayangan, atau kiasan. Jadi di dalam perjanjian lama, intinya itu... Tampilkan dulu ayatnya Pak, biar bisa tahu benar apa enggak. Isi ayatnya dulu. Sebentar dulu saya. Jadi di dalam perjanjian lama, perlu diketahui bahwa... Saya langsung share screen ya ayatnya ya. Tunggu dulu. Iya, makanya saya sudah katakan tadi kan kepada Bu Rifa, bahwa apa yang Ibu katakan tadi, saya tidak membantah. Betul bagi saya. Jadi saya akui. Tapi yang menjadi titik kelemahan daripada... Yang lain deh, bisa bantu ambilkan Matius 2 ayat 15. Mohon maaf Pak Jordan. Enggak, ini kita bicara tentang teks tertulis biar Pak Yusuf dengan Pak Jordan biar paham maksudnya gitu loh. Jadi percuma Bapak menjelaskan apapun karena masalahnya bukan itu poinnya. Silakan teman-teman yang ada di sini tertuju kepada cerita yang sebenarnya kan yang ada di dalam perjanjian lama itu ceritanya seperti bacanya ini. Aja deh Matius 2:15 ya. Kemudian enggak Bang Andi, harus di share screen Bang Andi. Tunggu dulu. Yang bisa saya screen dong, siapkan Matius 2:15. Tolong di share screen. Kalau enggak dibaca dulu juga enggak apa-apa, coba biar tahu maknanya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Oke, silakan diklik bintang itu teman-teman. Sekarang yang Hosea 11, Hosea 11:1. Nah, sekarang Hosea 11:1. Klik. Ya, sekarang Hosea 11:1 dibuka. Katanya coba langsung aja. Yang langsung klik aja. Ini yang dia klik itu, aja. Yang klik itu bintang itu. Enggak, bintang itu langsung diklik aja yang buka share screen. Langsung diklik bintang itu akan terkorelasi. Itu depan kata UI itu loh. Anakku itu ada kata bintang, diklik aja itu akan terkorelasi kepada ini menarik banget loh kalau dibahas. Ini akan terklik akan terklik kepada Hosea 11 ayat 1. Ya, coba sendiri diklik itu bintangnya. Bang Dedi, tolong diklik bintangnya. Ganti Bang Wan.
Ganti Bang Wan. Maksudnya dipastikan dulu kita teksnya gitu Iya, loh. iya. Ini Ya. bagus ini, nanti saya bahas ini. Ini bro, admin ini murid saya. Andi. Mana sih Pak Dedi? Bang Wan ganti aja Pak Bang dulu. Bang Dedi tidur kali ini saya screen. Nggak ada apa-apanya nih gerakan. Matikan dulu itu. Nah itu dari tadi. Nah, Kak. ini kan Tuh. Hosea 11 ayat 1. Nah, Malah ini nih. itu. Udah buka tuh. Tunggu. Ya Bang Wan, ulang Bang Wan. Di sini aja Dedi. Tuh. Ya. Nah, Belum kelihatan. Ya. Ya. nah, ini saya jelasin ya teman-teman ya. Saya akan kasih link nanti ke Bang Handi, link Septuaginta, Bang Handi buka, kasih sama Bang Dedi, tolong dibuka juga. Ini, di sini Hosea 11 ayat 1, tepat persis tulisannya ketika Israel masih muda, ini ya, ini Israel, ini bicara tentang Israel. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dalam Hosea 11 ayat 1 ini merujuk kepada Israel. Tapi masalahnya, ini dia problemnya. Ini mengutip teks Mesorah. Ya, ingat ya. Ini Enggak teks disamakan Mesorah. dulu dengan tadi Matiusnya coba. Ya ini. Ya ini, Sama ya? kan Anda bisa baca. Sama ya? Tunggu dulu, saya jelasin. Saya bicara tentang Septuaginta, bukan teks Mesorah. Matius ini, menurut penulis Burita Wahyu, PB itu mengutip Septuaginta karena itu terjemahan yang paling dulu ada sebelum Masehi. Otomatis kalau orang di zaman Yesus itu akan merujuk perjanjian lama itu ke Septuaginta. Anehnya, ketika di dalam terjemahan LAI ini mengambil terjemahan teks Mesorah yang selesai 5 abad setelah Yesus ada gitu loh. Paham gak sih teman-teman? Ini sama persis dengan terjemahan teks Mesorah yang selesai 5 abad setelah Yesus ada. Sementara kalau kita lihat Septuagintanya bukan begitu narasinya. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Sebentar, saya lagi ambil link Septuaginta. Hosea 11 ayat 1 kita. Saya bicara tentang Septuaginta loh dari tadi. Nah ini dia lucunya gitu loh. Padahal Septuaginta lebih ada sebelum Yesus ada. Tapi kenapa penulis kitab Matius telah mengutip terjemahan yang belum ada. Terjemahan teks Mesorah yang bahkan selesai 5 abad setelah Masehi gitu. Ini lucunya. Dan narasi di dalam Hosea itu bukan merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada siapapun, tapi merujuk kepada anak-anaknya Israel dengan narasi dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Ada Rahel di situ. Bentar, saya lagi ambil linknya Septuaginta dulu nih bentar. Nanti biar saya kasih ke siapa? Bang Handi aja saya japri. Kalau yang ini teks Septuaginta, Bu Rifa? Bukan Pak. Mesorah. Ini kalau dengan teks Mesorah sama terjemahan. Tapi kalau yang kita ambil di teks Septuaginta bukan begitu narasinya, dari Mesir kupanggil anak-anaknya gitu loh. Bentar, mana ini ya? Saya lagi cari. Linknya sudah ketemu, cuman saya lagi buka ayatnya. Taruh di chat aja, taruh di chat. Ya, sebentar. Saya buka dulu. Hosea. Coba satu-satu yang dibuka, misalnya teks Septuaginta ini bunyinya. Iya, ini saya Hoseanya gitu loh, karena kecil di sini. Hosea yang mana? Yang Septuaginta atau Mesorah? Ini saya lagi buka yang Septuagintanya. Sebentar ya Pak, bentar banget nih. Saya kasih di ini aja ya, di ini, jadi teman-teman bisa bantu saya buka teks. Sama siapa saya Japri? Di ini aja. Di chat ini aja ya. Bentar. Live chat aja Umi. Siap. Bentar ya. Nih, ada ketemu nih, bentar. Saya kesulitan mencari link Septuaginta memang karena ada beberapa sih. Terus bahasanya itu bahasa Inggris. Saya kan nggak terlalu pasti bahasa Inggris gitu loh. Nih loh. Coba buka dulu nih. Itu ganti ya yang mana sih? Yang... Tuh ada tuh di chat ya, bentar. Saya lagi coba buka juga. Jadi chat ambil lu Bang Wan, dibuka Bang Wan. Genesis itu nambah gitu. Bang Hika mana ya? Hosea. Saya jadi memang baru dari mana ya? Ini nih Hosea. Hosea 11 ayat 1. Nah, ini. Saya screenshot di sini ya yang udah saya buka ya. Siapa ya saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman yang bisa bahasa Inggris lah ya terjemahkan. Kemarin waktu saya buka terjemah langsung bahasa Indonesia ini. Coba aja.
Sabar. Pak, Ini nih saya udah punya ininya, saya kirim ya ke saya buka di sini. di chat aja taruh biar dibuka teman. Bentar Iya. ya. Enggak, kalau ini fotonya yang sudah dibuka gitu biar Oh ya. enggak lama. Biar nggak lama ya, betul. Bentar ya, bentar teman-teman. Mana saya buka dulu di sini. Ini kesulitan saya ini bahasa Inggris. Saya agak sulit ini terjemahan bahasa Inggris apa nanti takut salah kan. Tenang aja bisa kok dibantu. Bentar, mana ya tadi tuh? Ada Bunda Josi di sini. Oh iya, ada Bunda Josi. Sudah keluar. Siapa sudah keluar? Siapa Pak Jordan? Yosel. Enggak, Bunda Josi ada. Atau saya panggil Yosel, bisa kok, saya telepon. Iya ya, panggil. Ya. Tunggu ya. Kirim aja ininya. Apa ke WA? Mana? Yang Ke mana mau siapa? Bang dijelasin? Zion. Bang Zion ya? Oke. Aku kirim ke Bang Zion ya. Bentar. Bang Zion, bentar. Kirim ke WA. Bu, di Sudah sini kukirim. kalau saya Udah tarik kukirim nih. kesimpulan dari tampilan-tampilan Ibu yang mengatakan terjemahan sih. Kalau untuk yang secara harafiah, Udah itu Pak, sama Bang saya Zion itu, sih Bang. tidak mau membantah itu. Tetapi bagi kami intinya itu tentang gambaran sebenarnya bahwa ada sesuatu yang terjadi di Mesir, kemudian dia dipanggil untuk kembali ke tanah perjanjian itu. Jadi di situ karena di situ mengandung sebuah nubuatan. Yang foto itu, screenshot itu. Semuanya, Karena itu mengandung satu doang kan itu, semuanya jadi liatin. Itu kan Septuaginta itu. Jadi saya screen aja, ntar ada Mbak Josel kok yang ngertiin. Udah saya telepon. Ya, jadi ketika di perjanjian baru inti di situ yaitu tentang sebuah gambaran yang mengandung arti sesungguhnya inilah sebab sudah seringkali saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama ada begitu banyak nubuatan. Ya, sebentar Pak Jordan, Pak Josel udah ada. Coba bisa screen dulu. Sementara menunggu Oh, iya, kan. Baik. Jadi ada sebuah nubuatan yang tersimpan di situ, tersembunyi. Dan nubuatan itu tidak secara spesifik itu dinyatakan secara detail seperti itu. Jadi barangkali Mas Dion bisa screen dong, Mas Dion bisa screen. Barangkali itu bisa tambahan saja bagi saya supaya tentang arti kata itu sekali lagi, sekalipun ada mengandung kata terjemahan yang bisa dikatakan itu seolah-olah keluar dari arti makna yang sesungguhnya, tetapi ketika itu berbicara nubuatan, sekali lagi tidak selalu itu spesifik atau keakuratannya harus seperti itu ceritanya. Oke. Kita paham cara beriman Anda, nggak masalah. Itu adalah hak berkeyakinan ya. Kata gini, kalaupun Anda percaya pisang adalah apel, maka kami tidak bisa screen dulu nggak? Mas Dion bisa screen dulu. Oke. Bang Dion mana? Gambaran itu seperti itu. Aku aja. Bisa screen aja, ada Mbak Josel tuh. Sesuatu yang alegori. Enggak, kalau saya itu pakai data akademis, maksudnya kita hilangkan teologi gitu loh Pak. Saya enggak bahas di situ ada sesuatu intinya, ada sesuatu yang terjadi di Mesir. Yang ini. Bagaimana prosesnya? Itu yang sesungguhnya itu penjabarannya itu ada di ketika Yesus coba itu. Klik yang Hosea Bang Zulfikar itu. Bentar, nanti ada Hoseanya mana ya Hoseanya? Sirah, Yeremia, Hosea itu. Hosea, langsung klik 11 ayat 1, Bang. Ulang lagi. Hosea Pak Yusuf masih ya, Pak Yusuf ya? Keluar lagi. Hosea. Itu ada yang Hosea kan, Bang? Yang Hosea di bawah tuh. Yang Hosea. Iya. Ya, ada Hoseanya. Teman-teman ini data penting, kita nggak asumsi. Ya itu. Nah, ini Hosea ini ya. Ayat berapa, Mbak? 11 ayat 1. 11 ayat 1. 11 ayat 1. Ayat 1. Oke. Nah, coba suruh Mbak Josel untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, bukan itu, bukan.
Oh, Mana ini tuh bukan ini. Hosea 11 ayat 1? 11 Ya, Bang. ini Hosea 11 ayat 1 ini. Betul nggak? Coba klik lagi 11, klik lagi 11. Ulang lihat 11. nomor di atas. Ini 11 ya. Ayat 1. Ini 1. Oh iya Ini benar. benar Nah ini ya. ya coba Bang Mbak Ini langsung Desel tak translate ke diterjemahkan Indonesia ini. ke Nah, langsung ini. ya bisa. Nah, ini Nah, sudah. pagi-pagi sekali mereka diusir, Raja Israel telah diusir karena Israel adalah seorang anak dan aku mencintainya, dan dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Ingat ya, memanggil anak-anaknya. Di antara anakku dengan anaknya itu bukan frasa yang Berbeda. sama. Ya, itu Ya. berbeda. Nah, sebagaimana aku memanggil mereka, demikianlah mereka pergi dari hadapanku. Ini berbicara tentang Bani Israel, nih orang-orang Israel yang dari Mesir itu diselamatkan oleh Musa. Nah, anehnya gini Pak, gini. Nggak masalah kalaupun penulis kitab Matius mengatakan, oh nubuatan itu ada kok. Diambillah ayat yang ada di itu dengan kisah yang terjadi pada Bani Israel pada waktu itu. Dicamakanlah dengan Yesus. Yuk, itu berarti nubuatan. Nah, menentukan bahwa ini nubuatan ini itu kenapa bukan Yesus? Kenapa harus penulis Matius gitu loh Pak? Kalau memang ini sangat penting, ini nubuatan loh Pak. Maksudnya itu nubuatan tuh bahkan banyak nubuatan menurut Kristen itu ditolak banyak oleh orang Yahudi. Kenapa kita mengabaikan mereka yang memegang kitab suci mereka gitu? Karena kalau kita bicara tentang nubuatan, gini loh Pak. Ini contoh ya. Ibarat kata Nabi Muhammad pernah bilang gini, akan akan ditaklukkan Roma misalkannya, atau ditundukkan ini. Itu diceritakan sesuatu yang akan terjadi gitu Pak, nubuatan. Tapi kalau penulis-penulis PB itu mengutip peristiwa yang sudah pernah terjadi terhadap Bani Israel atau apa. Lalu mengutip ayat itu dengan merubahnya, narasinya pun dirubah, lalu mencocokkannya dengan Yesus. Maka telah genaplah yang difirmankan oleh Nabi, kata. Di situ kan tertulis Matius 21:15 tadi begitu kan? Telah genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Mari kita baca lagi di dalam saya cocokkan lagi ya Matius 21 tadi. Telah genaplah yang difirmankan oleh Nabi dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi ya gini. Hal Ya, itu yang ini terjadi terjemahan supaya mana lagi? genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi gitu loh. Dari Mesir kupanggil anakku. Yang ini Pak, kan Septuaginta. Selesaikan dulu saya. Yang Mesoratik itu mana? Selesaikan dulu saya. Nanti baru kita ke Mesora. Kita dari tadi tuh bahas Septuaginta. Tapi isinya translate-nya itu apa itu? Septuaginta ini kan intinya kan tentang anaknya itu Bu. Yang Ibu persoalkan di situ kan anaknya. Anakku berbeda. Bukan itu Pak. Yang saya permasalahkan di sini adalah gini loh Pak. Coba Bapak dengarkan ya. Dalam iman Kristen atau Yahudi mengenal jangan menambahi firman Tuhan, jangan menguranginya, merubahnya apalagi Pak. Jadi Hosea itu adalah firman Tuhan yang termaktub di dalam kitab Hosea yang dipercayai disampaikan oleh Nabi Hosea. Kan begitu ya. Lalu penulis kitab Matius mengutip itu menurut seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. Ternyata merujuk kepada Hosea nih. Nah, apa kata Nabi itu di dalam kitab itu? Menurut kitab Matius itu dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata itu terjemahan teks Mesorah yang setelah 5 abad kemudian setelah Yesus lahir baru selesai. Justru yang sesungguhnya terjemahan yang lebih dulu bahkan sebelum lahir ada Yesus itu Septuaginta berbeda narasinya. Kalau di narasi itu di sana sedang menceritakan bahwa merujuk kepada Bani Israel dengan narasi kata-kata firman Tuhannya tuh gini, dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tuhan tidak bicara tentang anak, oh bukan anakku, bukan. Dari Mesir kupanggil anakku, bukan. Tapi dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Kata-kata itu dimaktub oleh penulis Matius lalu diganti gitu loh Pak. Sama seperti Ibrani 1:8 tadi. Ibrani 1:8 tadi mengutip kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, tahtamu kepunyaan Allah. Penulis kitab Ibrani mencomot kitab Mazmur menggantinya dengan tahtamu ya Allah. Ini luar biasa penyelewengan maknanya Pak. Karena kalau bicara tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah, ini pemilik tahta itu udah berubah gitu loh. Nah, jadi ini yang saya katakan kenapa di dalam Al-Qur'an itu fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Makanya di dalam Islam itu kitab kalian itu teman-teman Kristen bukan palsu kalau saya menyebutnya, tapi dirubah-rubah. Dan ini faktanya terbukti Pak secara akademis gitu loh. Mungkin itu dari saya sekian, sudah panjang banget, teman-teman lain mungkin ingin diskusi. Jadi yang saya usung di sini bukan masalah teologi. Anda percaya apel itu jeruk sekalipun atau Raffi Ahmad adalah Tuhan sekalipun, saya tidak akan ganggu itu Pak, silahkan. Tapi kita bicara tentang data akademis ini adalah fakta yang kalau kalian ingin bantah, silahkan dibantah. Inilah kami umat Islam diajarkan secara akademis, beriman harus melalui penyelidikan. Silahkan Al-Quran terbuka untuk diselidiki. Selagi ada kata Allah,
kalau memang ini buatan manusia, tentulah bisa dipalsukan. Tapi 1400 tahun lebih saat sekarang ini tidak ada ditemukan satu pun ayat palsu, Al-Quran palsu yang diperselisihkan umat Islam. Bayangkan Pak, seorang manusia di zaman dahulu kala mengatakan dengan terang-terangan, kalau bukan ini, kalau ini karangan Nabi Muhammad. Loh, kan banyak orang menuduh bahwa itu karangan Nabi Muhammad. Berani sekali nih orang menantang manusia sampai ke masa yang dia tidak hidup pada masa itu. Buatlah semisal seperti Al-Quran. Tidak ada Pak Al-Quran palsu. Tapi kalau Injil palsu banyak. Apokrif itu ada. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil. Artinya bisa Pak dipalsukan. Bisa dibuat orang lain. Dan itu dibantah oleh Kristen. Bahkan antara Katolik dengan Protestan berbeda kitabnya. Artinya ini Pak yang kami tidak bisa terima bahwa kitab kalian itu benar-benar murni firman Tuhan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya bagi di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melanjutkan lagi diskusinya. Terima kasih Pak Jordan dan Pak Yusuf. Boleh saya mau jawab dulu? Bentar Pak Puja, enggak ini kan belakangan ya. Pak Jordan silakan. Mau baca teksnya aja, teksnya. Tapi Anda kan bukan muslim, bukan Kristen gitu loh. Oke. Iya, nanti aja ya habis ini ya. Saya mau bacakan teks Sorry ya, Bang. aslinya Hosea. Teks aslinya Hosea. Ya udah silakan. Oh iya. Pak Jordan gimana? Silakan dulu. Ini Iya, silakan. saya ada satu perbedaan di sini karena di dalam Hosea dia mengatakan di sini bahwa ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku. Jadi yang bersuara di sini yang jelas adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Betul tidak? Ya, kalau dari bahasa Israel Ibrani masih muda. Nah, Israel yang dimaksud di sini, Israel yang siapa sebenarnya itu? Kalau menurut apa yang dipersoalkan oleh Bu Rifa tadi itu, jangan kita hanya melihat tentang anakku dan anaknya itu seolah-olah mengandung arti yang berbeda. Tapi kita lihat dulu ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa itu tentang Israel. Nah, Israel yang ada di dalam Hosea itu, yang dimaksud Israel itu Israel siapa? Israel di situ ada dua sebutan di dalam perjanjian lama itu. Yang pertama Yakub, kemudian menjadi Israel, disebut Israel. Ada tiga, yang kedua adalah Israel yang ketika kerajaan Israel itu utuh, kemudian dia terbagi dua. Terbagi dua yaitu Israel yang ada di utara dan kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Jadi itu harus ada kaitan ayat demi kata demi kata di dalam ayat itu sendiri. Jadi gambaran tentang Israel ini harus Ibu Rifa juga harus mampu menjelaskan siapa yang disebut Israel di situ. Oke. Apakah yang saya katakan tadi? Oke, saya tanggapi ya. Oh, ya. Saya pikir tadi sudah closing. Sebenarnya gini Pak, saya tidak punya kapasitas menjelaskan iman Kristen karena saya bukan Kristen satu. Tapi kita membaca teks tertulis bahwasanya Matius 21:15 mengatakan penulis kitab Matius telah genaplah firman yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea atau Nabi, tidak dituliskan Hosea di situ. Ternyata korelasinya ke kitab Hosea, berarti merujuk kepada Hosea. Nah, yang saya di sini permasalahkan adalah gini loh Pak. Ketika kata penulis Matius, Hosea itu berfirman begini loh, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata enggak begitu, aslinya di Septuaginta. Ternyata yang dari Mesir kupanggil anakku itu terjemahan teks Mesorah. Iya, teks Mesorah memang menuliskan begitu, dari Mesir kupanggil anakku, karena ini merujuk kepada Bani Israel. Orang Yahudi kan mengatakan bahwa di situ Israel antara ini Septuaginta dengan Mesorah. Dari tadi saya mengusung itu Pak, Anda kemana saja? Ya ampun Pak. Di dalam teks Mesorah, orang Yahudi mengakui bahwa Israel itu adalah anak sulung Tuhan, Pak. Saya tahu itu, Pak. Jadi, kalau bicara tentang Israel anak Tuhan, bukan merujuk kepada Yesus, Pak. Orang Yahudi itu mengakui Yakub itu anak sulung Tuhan. Ya, jadi kita bicara tentang apa? Kalau yang saya di sini permasalahkan, penulis kitab Matius yang dikatakan Ibu Rita Wahyu, rata-rata penulis PB itu mengutip Septuaginta sebagai dasar-dasar nubuatan-nubuatan, Pak. Betul. Itu loh, karena Septuaginta ini yang lebih ada sebelum teks Mesorah. Ingat ya, teks Mesorah itu belum selesai ketika Matius, Markus, Lukas menulis kitab, Pak. Bagaimana mungkin penulis kitab Matius menuliskan kitab yang terjemahannya belum selesai gitu loh. Yang salinannya belum selesai.
Mesora harusnya itu tahun berapa, Bu? Kalau Ibu ketahui. 5 abad setelah Masehi, 5 abad setelah Masehi, Pak. Itu silakan tanya Pada kepada orang waktu Yahudi itu saja. 5 abad. Oh ya, 500 berarti 5 abad mendekati 5 abad setelah mendekati Muhammad ya. Allahu a'lam bisawab, entah 5 entah 3, yang penting jauh setelah Yesus ada. Matius itu menulis, itu belum ada itu teks Mesora, belum selesai. Silakan validasi kepada Iya, orang jauh Yahudi sendiri. sekali. Jadi Abad menurut kelima. Jadi menurut Uniripa, PB ini Seharusnya- ditulis, sebentar Bang. Jadi menurut Uniripa, PB ini ditulis mengutip dari Septuaginta, gitu Uniripa. Iya, tetapi Ya, itu bukan menurut saya. ya, sebagian Tidak, besar itu bukan menurut saya. Sebagian Ini besar menurut di dalam sekolah. perjanjian baru itu Ya, dari menurut- Septuaginta. Menurut Tapi Ibu Rita bagaimana Wahyu. mungkin- Menurut Ibu bagaimana Rita Wahyu. mungkin Rita Wahyu. Ini perjanjian Ya. baru diambil dari Mesora Ya, oke. yang belum ada pada waktu Ya udah itu. dapat poinnya Pak Benar, Jordan sebentar benar. ya. Udah dapat poinnya. Menurut Ibu Rita Wahyu yang dikutip oleh Ibu Ripa bahwa PB itu ya dikutip dari Septuaginta. Ini saya bacakan Ya. narasi dari Burita Wahyu, biasanya tidak dibilang asumsi ya. Saya Iya. tidak bisa di sini Sudah saya tadi screen. diambil dari Exit. sebagian besar. Enggak, ini Tapi buat kan tambahan permasalahan Pak. dari Ibu Rifa adalah kenapa Mesora itu abad kelima, berarti duluan sebenarnya kitab Matius dong. Daripada teks Mesora memang benar. Nah iya, lalu kenapa Iya. saya heran kenapa kitab Matius sudah tertulis sementara Mesora itu belum ada. Nah itu juga Itu saya heran. Untuk masalahnya. apa penulis Matius menuliskan terjemahan yang belum ada? Kan Itu lucu. masalahnya di sana Pak. Itu masalahnya. Masalahnya lebih Nah, berat. Jadi menerjemahkan sesuatu yang belum ada. Ini Nah, kita bahas. tunggu. Tunggu Pak Jordan, Ya. saya bacakan narasi Burita Wahyu, biasanya tidak dibilang asumsi. Ya. Silakan teman-teman berkunjung kepada website Burita Wahyu, sarapan pagi biblikal tentang sejarah Septuaginta. Eksistensi Septuaginta adalah kehendak Tuhan, kitab ini banyak dikutip para rasul Kristus dalam menuliskan berita Injil Kerajaan Allah dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Bukan kata saya, tapi narasi yang ditulis oleh Burita Wahyu. Nah, yang menjadi problematika adalah ketika kita lihat di dalam Matius pasal ke-12 21 ayat 15 itu, penulis Matius ini bicara tentang penulis Matius yang saya ragukan adalah Matius ya. Bahkan kita umat Islam mampu buktikan bahwa itu bukan Matius karena memang manuskrip kitab kalian tidak tertulis siapa penulisnya. Nah, menurut penulis kitab Matius yang saya tidak tahu siapa, menurut Kristen adalah si Matius, di dalam Matius pasal kedua ayat ke-15 ini berkisah tentang nubuatan yang tertulis di dalam firman kitab para nabi dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi ya. Berarti gini, kata penulis Matius gini nih. Jadi Yesus itu harus ke Mesir dan tinggal di situ sampai Herodes mati. Kenapa? Nah, karena agar terjadi nubuatan, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Kata si penulis Matius nih, Tuhan tuh pernah berfirman loh melalui nabi. Ternyata ketika kita klik nabi siapa? Oh, ternyata Nabi Hosea. Apa firman Tuhan itu menurut penulis Matius di dalam Nabi Hosea itu? Dari Mesir ku panggil anakku, bukan kata si penulis Matius, kata penulis Matius, dari Mesir ku panggil anakku. Ternyata setelah kita cek ke Septuaginta, narasi yang tertulis di dalam Hosea 11 ayat 1 bukan begitu. Ditulis diganti sama penulis Matius. Dari Mesir ku panggil anaknya, itu baru firman Tuhan. Kok firman Tuhan diganti itu oleh penulis Matius? Ternyata kalau kita cek, penulis Matius ini mengambil terjemahan yang ada 5 abad setelah Masehi, itu teks Mesora. Nah ini LAI ini saya tanya, kok nggak konsisten mengutip gitu loh, terjemahan Septuaginta atau teks Mesora yang dikutip gitu loh. Mana yang mau dibenerin gitu, LAI loh ya, kita bicara LAI. Nah kenapa saya katakan begitu? Kalau ketika, yang lucunya lagi di sini ada ayat yang lain lagi tuh. Kalau ayat itu seolah-olah membenarkan iman Kristen, maka langsung dikutip Septuaginta. Contoh, bukan seorang duta, bukan seorang yang datang turun, tapi dialah sendiri. Itu tertulis di Septuaginta begitu, dikutip sama penulis PB. Tapi di teks Mesoranya bukan begitu, melainkan seorang malaikat. Jadi tidak konsisten ini LAI ini menerjemahkan dari kutipan-kutipan entah teks Mesora atau Septuaginta. Sementara kata Burita Wahyu, rata-rata penulis PB itu mengutip Septuaginta. Karena pada waktu itu teks Mesora belum selesai, yang ada cuma Septuaginta gitu loh. Dan ingat, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang Yahudi membuat Taurat-Taurat mereka itu dibakar dan dihancurkan gitu loh. Ya, itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Jordan paham. Silakan Pak Jordan selidiki. Mudah-mudahan paham ini Pak Jordan ini. Iya. Tapi kan kita sebenarnya harus lihat tentang yang saya katakan tadi, yang disebut Israel itu yang mana
Dan yang kemudian ketika di dalam Matius tidak mungkin sesuatu yang katakanlah masih diangan-angan, kemudian ambil kitab yang diangan-angan. Jadi kalau di situ bisa mengandung arti kesalahan penulisan atau kesalahan terjemahan, ya itulah faktor bahasa. Faktor bahasa di sini. Ya, karena memang penerjemahannya kan seperti kami yang tinggal menerima hal ini, kemudian kami seperti yang ditanya, kalau dipikir. Tapi kalau bisa Pak Jordan harus menerima kenyataan, Pak. Iya, kami harus menerima, tetapi kalau didiskusikan dalam ranah dengan kami, barangkali ini bisa saja bukan level kami, karena ya, yang penerjemah ini kan LAI. Oke. Gitu. Kita paham. Apakah LAI yang salah atau tuduhan dari Bu Rifa yang katakanlah mengandung kebenaran? Oke, kalau begitu kita ambil poin-poin umumnya saja. Ini satu. Saya bela diri dulu, Bang. Saya bela diri dulu. Silakan. Saya dikatakan menuduh, mohon maaf. Dari tadi saya membacakan literasi. Tunggu dulu. Maaf ya Pak Jordan, hati-hati dengan saya. Enggak, saya peringatkan teman-teman Kristen untuk hati-hati dengan saya ketika bicara. Karena mohon maaf, itu bisa saya minta pertanggungjawaban. Ketika Pak Jordan mengatakan tuduhan Bu Rifa, sebutkan di mana tuduhan saya. Yang saya bacakan tadi semua literasi. Saya mengutip perkataan Burtawayu, saya mengutip apa yang ada di dalam kitab Matius, saya mengutip apa yang ada di dalam Septuaginta versi Hosea versi Septuaginta. Itu bukan tuduhan, ini adalah sebuah fakta-fakta yang saya buka. Kan yang perlu kami harus jelaskan, tetapi saya sudah katakan tadi, ini harus bukan kami yang katakanlah menerima. Gini aja Pak, ini ilmunya ketinggian saya rasa. Benar, ilmunya ketinggian. Tunggu dulu, saya belum selesai. Soalnya ketika ini dalam hal dipertanyakan kepada kami, padahal kami menerima apa adanya. Ya, itu dia. Nah, kembali kepada si penerjemah ini. Kami sangat bersyukur kepada LAI, kalaupun itu ada kesalahan, tapi bagi kami, sudah kami dapat memahami hal ini. Sebab inti yang kami dah pahami di sini adalah tentang sebuah gambaran yang mengandung nubuatan, tidak selamanya itu secara spesifik. Contohnya, ketika Yesus lahir dinubuatkan di dalam kitab yang sama, Hosea 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, engkau yang terkecil dari kaum-kaummu, daripadamu akan bangkit seorang raja. Tetapi di situ tidak secara spesifik mengatakan bahwa dia akan lahir di kandang. Yang jelas itu kota Bethlehem, itu saja. Jadi jelas kalau Matius mengambil ayat ini, sekalipun ada kata yang jelas itu adalah sebuah gambaran yang menyatakan tentang Yesus itu yang dari Mesir itu datang kembali ke Israel itu sendiri. Oke, Pak. Oke, saya tanggapi deh Bang Adi ini gini. Pak Jordan, saya ulangi, perkara iman jangan diskusikan. Ngerti? Kalau Pak Jordan mengatakan pisang adalah apel, sudah pegang untuk Bapak, kami ya hargai, itu menurut Anda. Yang saya maksud di sini, saya membuka data-data akademis, ilmiah. Kalau Anda bisa membantah silakan, tapi karena Anda tidak mengatakan tidak ada bantahan dari tadi, ini masih bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi itu kenyataan itu yang kata Bang Andi, silakan Anda terima ataupun Anda tolak. Lalu Anda bilang begini, ya kami mengerti karena Matius. Nah ini dia Pak, yang kami tidak lakukan, itu perbedaan kita. Nah saya akan buka perbedaan kita. Perbedaan Anda dengan kami umat Islam itu diajarkan ketika datang kepadamu informasi, itu jangan kau terima langsung, jangan kau tolak dulu. Sebenarnya juga diajarkan di kitab Anda, ujilah segala roh, karena iblis pun mampu berubah menjadi setan, malaikat terang. Sorry. Iblis mampu berubah menjadi malaikat terang. Artinya begini Pak, kami umat Islam itu yang kami lakukan. Ketika Al-Quran siap dengan diuji, bahkan Al-Quran sendiri menantang makhluk, bukan cuma manusia, bahkan jin. Ayo buktikan kalau ini buatan Muhammad SAW. Bikin serupa dengan ini. Sampai sekarang Pak, huruf alif lam mim saja atau toha saja satu ayat itu tidak ada yang mampu mencontohnya Pak. Wallah, masya Allah. Oke. Ini